dinamika politik yang terus berubah, pemuda sering disebut sebagai harapan bangsa. Namun, seberapa besar suara mereka benar-benar didengar dalam proses kebijakan publik? Di ruang-ruang kecil perbincangan, di media sosial, dan di jalanan kota, pemuda membentuk persepsi mereka tentang para pemimpin. Salah satu figur yang kerap menjadi sorotan adalah Deddy Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal dekat dengan masyarakat, penuh gagasan tentang budaya, dan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Dalam video ini saya mencoba memahami satu hal penting, bagaimana sebenarnya pemuda melihat kebijakan dan kepemimpinan seorang tokoh publik. Apakah kebijakannya relevan bagi mereka? Apakah gaya kepemimpinannya mampu menggerakkan partisipasi politik generasi muda? Melalui wawancara singkat bersama beberapa pemuda, kita akan menggali persepsi, harapan, dan pandangan mereka, karena pada akhirnya masa depan, kebijakan, dan arah politik daerah bukan ditentukan oleh para pemimpin, tetapi juga oleh sejauh mana pemuda mau terlibat. Menurut saya Deddy Mulyadi dikenal sebagai seorang politisi yang memanfaatkan kepopulerannya. Kepopulerannya ya? Kepopulerannya. Kepopulerannya agar dia bisa lebih dikenal oleh masyarakat Jawa Barat ya. Oke. Kebijakan ini tuh sangat menarik. Dimulai dari yang tadi yang anak-anak dikebarakan, terus ada lagi yang baru tuh yang revitalisasi kayak sungai kayak terus yang budaya yang budaya mengenai Sunda itu ya. Itu. Ini Deddy Mulyadi itu sangat bagus dilihat dari cara seperti menangani yang tadi kebijakan itu. Salah satu politik yang berani untuk mengambil keputusan yang kayak tidak lama-lama untuk mengambil keputusan. Bagus. Nah, Kang Indra ini sebelumnya mengenal dunia politik atau sebelum kenal Kang Deddy Mulyadi ini sudah melek dunia politik, apa sebelumnya cuma lewat berita-berita doang atau belum pernah baca sama sekali? Sebelumnya sih cuma baca-baca aja. Kebanyakan politik yang sebelumnya itu monoton. Jadi monoton. Gak terlalu banyak dikenal juga. Jadi ketika Kang Indra mengenal Kang Deddy Mulyadi ini lewat sosmed berarti ya? Kurang lebih, atau mungkin secara langsung atau mungkin secara informasi baca koran atau berita sebagainya, Kang Indra mungkin lebih tertarik lagi berarti menekuni dunia politik ya? Tertarik. Buat saat ini cuma lihat-lihat aja sih sebelumnya sekarang masih lihat-lihat, belum ada kemauan buat masuk lebih dalam lagi sih. Ini sebenarnya simpel ya, cuma selalu libatin pemuda buat apapun itu kegiatannya, apapun itu kayak kebijakan, harus si pemuda harus selalu diajak lah. Oke. Pendapat saya mengenai Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, ini kan kebilangnya baru ya Kang ya? Baru kepilih di tahun 2024 kalau nggak salah. Betul. Akhir 2024 sampai masih tahun pertama periode sebagai gubernurnya. Iya, betul. Kalau dilihat dari tahun pertama aja, sebenarnya banyak banget program-program yang menurut saya sangat bisa berpengaruh. Di tahun pertama ini banyak banget program Kang Deddy yang sangat terlihat berpengaruh ke Jawa Barat di masa 1 tahun ini. Jadi menurut saya sosok Kang Deddy ini sosok yang influence banget, atau yang bisa jadi center dari trendsetter ya, semacam trendsetter seperti itu bagi semua masyarakat yang muda, yang tua, yang anak-anak, tahu semuanya keperihal Kang Deddy ini, Kang. Iya. Mungkin kalau buat saya sendiri, karena saya tidak terlalu mengikuti politik, cuman karena kebetulan ini ada di daerah saya, daerah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bandung yang lingkupnya masuk ke
kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Dari selama setahun terakhir, program yang saya tahu, yang pernah saya dengar, salah satunya itu mungkin yang sekolah barak untuk anak-anak yang cukup nakal, sangat-sangat bisa berpengaruh bagi anak-anak yang mungkin di rumahnya aja, yang di rumahnya sendiri orang tuanya mungkin tidak cukup sanggup untuk bisa mendidik anaknya. Jadi bisa salah satu jadi tempat yang menggantikan tugas orang tua selama mendidik anaknya gitu. Oke. Gitu. Kalau yang program lainnya mungkin yang pernah saya dengar mengenai jam malam, ketertiban jam malam. Jadi kalau nggak salah yang umurnya masih di bawah, yang umurnya masih Di bawah umur ya, masih di bawah umur. ya, Lewat dari masih jam 9 itu udah tidak boleh keluar rumah kalau nggak salah. Seperti itu kurang lebih kebijakannya. Oke. Menurut saya cukup bisa dipahami dan sudah terlihat arahnya itu kemana. Jadi kondisi ketika jam 9 di bawah itu jam 9.10 itu di atas 9 ya. Sudah tidak ada siswa-siswa anak yang di bawah umur yang berkeliaran di jalanan. Karena jam-jam itu kan biasanya jam rawan ya. Kita nggak tahu ada kejahatan di mana saja. Jadi mungkin itu bisa salah satu cara program yang bisa menertibkan siswa-siswa atau anak-anak yang ada di bawah umur gitu Kang. Oke. Nah, menurut Kang Denny nih, melihat gaya kepemimpinan sama kebijakan yang tadi udah diterapkan sama Kang Deddy Mulyadi ya, ini mempengaruhi nggak cara memandang Kang Denny ke dunia perpolitikan? Iya, mungkin sedikitnya ada mempengaruhi karena kalau saya lihat Kang Deddy itu sosoknya yang selain politikus beliau juga suka buat konten gitu. Jadi side jobnya sebagai content creator dan mungkin banyak banget masyarakat atau bentar. Lebih mana itu? Masyarakat. Iya. Jadi banyak banget masyarakat yang bisa tahu kegiatan atau aktivitas Kang Deddy selama menjadi pemimpin di Kabupaten Bandung ini seperti apa. Oke, kalau dilihat dari sosoknya Kang Deddy Mulyadi, mungkin Kang Deddy ini sudah melakukan segala cara untuk bisa merangkul para pemudanya, masyarakatnya, terutama di umur-umur yang masih kebilang masih berkembang gitu, buat terjun di bidang politik, setidaknya bisa mengerti perihal politik itu seperti apa. Jadi bukan hanya dari sosok politikusnya saja, tapi kita sebagai pemuda juga harus melek terhadap politik, karena bagaimanapun tahun-tahun mendatang yang akan menggantikan juga kita lagi ya, gitu. para pemuda ya. Betul, di usia terutama yang masih para pemuda ini bakal jadi seorang politikus, bakal ada yang jadi seorang presiden. Jadi nggak cukup buat dari sosok gubernurnya saja gitu. Cuman kalau dilihat dari Kang Deddy mah ya Kang, banyak sekali sebenarnya mah, kayak karena beliau juga sosok konten kreator, jadi lebih banyak dilihat dan didengar oleh masyarakat dan para pemuda. Harusnya itu juga bisa ngebuat kita lebih melek terhadap apa yang sedang terjadi di politik. Ya, seperti itu Kang. Jadi cara-cara Kang Deddy Mulyadi dan sosok Kang Deddy ini bisa jadi sebuah jembatan ya. Betul. Kepada para pemuda agar pesan-pesan untuk bisa aktif di dunia politik dan urusan kebijakan publik bisa lebih menarik lagi gitu ya buat para pemuda. Bagi saya, Kang Deddy Mulyadi itu sosok pemimpin yang berwibawa ya. Beliau itu selain sebagai seorang gubernur, dia tuh sangat merakyat ya. Saya melihatnya beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang bekerja hanya di belakang layar atau seperti apa, tapi Kang Deddy ini benar-benar sampai ke pelosok, sampai ke masyarakat pun sama dia diajak kerjasama bareng-bareng gitu. Dari lapisan terbawah sampai ke pemerintahannya pun beliau sangat sangat terorganisir dan merakyat lah ya, bisa dibilang seperti itu. Seorang pemimpin yang terorganisir dan merakyat ya. Betul ya. Kang Deddy Mulyadi ini. Dan beliau tuh sangat mengangkat budaya Sundanya itu loh. Jadi beda dengan gubernur lain itu kan mereka hanya sebagai titel gubernur aja gitu, tanpa ada titel budaya atau adatnya. Sedangkan kan Kang Deddy itu benar-benar dari mulai pakaiannya, terus dari brandingnya juga benar-benar
Sunda banget gitu. Menjunjung tinggi tradisi. Betul, berarti ya, Kang iya, Deddy. budayanya tuh sangat kental Ya, gitu. selain seorang pemimpin yang terorganisir dan merakyat, beliau juga sangat menjunjung tinggi tradisi Betul, Sunda ya. betul budaya. Baik, kalau dari saya sih yang cukup menarik ya, dari gebrakan yang paling awal itu Kang Deddy langsung bikin seperti sekolah barak ya. Iya. Jadi untuk siswa atau murid yang dalam tanda kutip bermasalah diarahkan untuk lebih disiplin dan lebih baik di sekolah tersebut. Oke. Lalu ada juga selain di sekolah barak mendisiplinkannya juga dengan jam malam. Oh iya, jadi ada ketika kegiatan jam malam ya? lebih dari jam 10 malam kalau nggak salah itu si murid-muridnya atau anak yang di bawah umur itu tidak boleh keluar rumah seperti itu. Itu untuk dari masalah kedisiplinan anak ya. Nah untuk kebijakan lainnya sih saya lihat seperti kebersihan kota, tata kelola kota itu benar-benar diperhatikan ya, seperti yang paling hangat itu kayak kebersihan kota Bandung ya. Itu sampah yang di beberapa titik kan langsung diangkut kan dari aspirasi masyarakat itu langsung didengarkan langsung betul. Dan yang paling saya kagumi mungkin ya yang sekarang itu yang paling hangat adalah kerjasama dengan kereta api. Jadi membuat reaktivasi jalur-jalur yang sudah lama mati. Jadi transportasi umum di Jawa Barat khususnya ya dimulai dari kota Bandung sendiri itu akan lebih aktif dan lebih terhubung, terintegrasi Iya, seperti oke, itu mantap. sih. Jadi saya melihat Kang Deddy itu yang seperti saya sebut di awal ya sangat merakyat ya. Beliau itu jadi saya berpikir kalau politik itu nggak harus kaku, nggak harus kan saya melihatnya kalau politik itu harus ada pengawalan, terus harus baca teks, harus apa. Tapi kan dengan Kang Deddy sendiri benar-benar terjun langsung ke masyarakat, malah fleksibel ya. Iya fleksibel, malah masyarakatnya sendiri diajak diskusi, masyarakatnya sendiri langsung konten bareng lah istilahnya gitu. Beda dengan yang sebelumnya saya lihat itu ya para pejabat itu yang benar-benar hanya tunjuk dan pengawalan aja seperti itu. Bekerja di belakang meja terus Iya, ya. di meja. Lebih ke lapangan ya. Betul, beda eksekusinya beda. Stylenya beda. Stylenya beda betul. Stylenya beda. Tentu, saya jadi lebih tertarik karena dengan hal tersebut berarti politik itu bukan hanya sekedar tanda kutip memimpin dan masyarakatnya dipimpin, tapi juga menjadi ruang diskusi ya, jadi masyarakat tuh bisa berkumpul langsung dengan pemimpin gitu. Ya, jadi antara pemimpin dan masyarakat tuh tidak ada celah. Maksudnya tidak ada batasan, ya tidak ada batasan. Jadi kita tuh bisa langsung berdiskusi langsung gitu. Jadi saya cukup menariknya tuh di situ. Ternyata politik itu emang bisa fleksibel dan tidak sekaku itu. Oke. Baik. Menurut saya ya untuk para pemuda ini terlibat aktif, terjun di dunia politik itu, yang paling utama adalah sosoknya dulu. Ya harus jadi role model dulu. Role model. Ya. Jadi dalam kasus ini mungkin sebagai gubernur ya, role model gubernurnya itu harus ada gitu, harus tercipta gitu, bukan hanya sekedar titel seorang gubernur, tapi emang harus mencerminkan bahwa beliau itu adalah pemimpin daerah. Provinsi seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah role modelnya ya jiwanya yang berintegritas, lalu seorang yang benar-benar memimpin dan membangun daerahnya itu seperti apa, itu yang harus dimiliki si role model atau si seorang gubernur ini, pemimpin ini gitu. Nah, lalu keduanya mungkin dari transparansi politik mungkin ya. Jadi seperti kebijakan publik atau kebijakan yang akan dibuat itu harus ada partisipasi dari publik juga gitu. Jadi tidak hanya serta-merta kebijakan itu dibuat dan disahkan, tapi benar-benar harus ada gimana nih kebijakan ini, apakah menguntungkan atau tidak, dan pro kontranya seperti apa bagi masyarakat seperti itu. Dan mungkin terakhirnya di ketiga yang paling bagi saya ya yang paling bisa untuk menyebarkan menarik atau pemuda itu adalah platform media. Ya, jadi kita nggak bisa memungkir ya bahwa di zaman digital seperti ini tuh media itu sangat berpengaruh besar. Ya, kita bisa mengenal seorang gubernur itu dari mana ya? Tentu dari media. Betul. Mungkin dulu medianya hanya sebatas TV, koran, tapi kan sekarang ada media sosial, YouTube, TikTok seperti itu. Nah, si media ini tuh bisa dimanfaatkan untuk seorang pemimpin
memberitahu politik itu seperti apa. Oh iya. Bukan hanya sekedar ini dan itu, tapi ada juga loh sisi seperti ininya. Bisa juga, atau yang seperti saya diucapkan di poin nomor 2, ini kebijakan yang akan kami buat, setuju tidak oleh masyarakat lewat media itu. Lebih mensosialisasikan dan membranding dengan baik ya berarti betul. ya. Jadi brandingnya tuh sebenarnya ini tiganya tuh satu kesatuan gitu ya. Role modelnya harus ada. Nah, terus transparansinya itu lewat media. Jadi tiga-tiganya berkesinambungan. Iya, oke. Seperti itu. Siap, mantap sekali.